Momen ketiga Bacawa Pres bicara memprediksi putusan MK. Benarkah ada dinasti politik? Sahabat Bapak Tupa, semoga kita selalu sehat, rahmat dan nikmat kesehatan selalu terlimpahkan kepada seluruh hambanya, dilancarkan aktivitasnya, dikabulkan impiannya, dan insya Allah kita adalah ciptaan Allah yang selalu bersyukur atas semuanya. Amin. Bagi Anda yang belum mensubscribe channel Bapak Tupa Official, si jurnalis kampung, bersegeralah subscribe. Dan kepada yang sudah tergabung, Bapak Tupa mengucapkan terima kasih atas dukungan pengembangan channel ini. Semoga ikhtiar kita semua senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat Bapak Tupa, minggu lalu ada momen menarik terkait prediksi harapan ketiga bakal calon wakil presiden menjelang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sejumlah laporan pemerhati hukum di Republik ini. Kita segera menyaksikan sebuah cuplikan video sikap dan pendapat mereka, Muhaimin Iskandar, Mahfud MD, dan Gibran Rakabuming Raka. Dan detik-detik Profesor Jimli membacakan putusan. Dan seseram apakah putusan etik itu? Benarkah dinasti politik itu benar-benar ada? Dan seperti biasa di akhir video nanti, kita akan memberikan sedikit reaction terhadap cuplikan video pendek ini. Kita serahkan pada Pak Jimli dan Mahkamah Kode Etik, Mahkamah Etik MK yang tentu mereka beliau itu orang yang kita percaya. Itu kan majelis MK-nya itu menurut saya cukup kredibel, tahu apa yang harus diputuskan, yang sesuai dengan tuntutan rasa keadilan dan tuntutan hukum juga. Gitu aja. Ya ditunggu aja, oke? Makasih. Ya ditunggu aja keputusannya. Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. 3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. 5. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilian anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Sahabat Bapak Tupa, bagaimana respon Anda? Bacawa Pres Muhaimin Iskandar nampak tenang dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Kehormatan. Muhaimin Iskandar sangat percaya dengan kualitas Majelis Etik MK yang dipimpin Profesor Jimli As-Sidiki. Mahfud MD pun menilai Majelis MK ditempati orang-orang yang pas, punya kredibilitas, dan akan memutuskan berdasarkan rasa keadilan. Sementara Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka meminta awak media menunggu putusan MK. Gibran seolah memberi sinyal kepada publik bahwa dirinya tidak berkomentar lebih
karena memang berkepentingan dengan putusan MK dimaksud. Sahabat Bapak Topa, akhirnya putusan MK pun diumumkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Hakim menilai Paman Gibran yang Ketua Mahkamah Konstitusi itu terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim sebagaimana yang dimaksud dalam Sabta Karsa Utama berupa pelanggaran prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi dan kepantasan, serta prinsip-prinsip kesopanan. Dan keputusan ini tentu telah menjawab ketidakpastian konstitusi pencapresan selama ini. Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa pres koalisi Indonesia Maju tentu bisa tenang dan fokus bergerilya politik menuju kemenangan pilpresnya. Sahabat jurnalis kampung, apakah putusan ini bisa berimplikasi kepada narasi dugaan tudingan dinasti politik yang sedang dibangun oleh Jokowi? Belum tentulah benar, namun ada sinyal yang menggelikan. Publik akan lebih mudah menilai ketika sang Paman Usman yang belum lama tercatat dalam keluarga besar Jokowi menjadi korban pertama nafsu dinasti politik Jokowi. Anwar Usman didepak dari kursi Ketua MK. Bukan cuma itu, Majelis Etik pun mengharamkan Paman Gibran terlibat dalam perkara persidangan gugatan perselisihan hasil pilpres, hasil legislatif, hingga gugatan-gugatan pilkada. Soal dinasti politik ini sangat mudah kita menilai, di mana respon Gibran dalam cuplikan video tadi. Soal dinasti politik kita rupanya butuh memaknai pesan Tagor Pangaribuan dalam sebuah lirik lagunya, "Jangan salah menilai." Salam jurnalis kampung.